Siang, Bapak Ibu sekalian. Welcome to SIS Palembang Parent Orientations on Model Drawing on Tuesday, 18 of February 2021. Selamat datang pada Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di dalam event SIS Palembang Orientasi on Model Drawing pada hari Kamis, 18 Februari 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miss Dia yang akan memandu acara kita pada hari ini. Okay, first of all, let me give you our agenda for today. Izinkan saya untuk memberikan agenda kita pada hari ini. Okay, these are our agenda for today. So the first of all, we have welcoming speech by Ms. Bibi Nariswari, SSMPD. Yang pertama akan ada kata sambutan dari Ms. Bibi selaku Kepala Sekolah SIS Palembang. And the second agenda is there will be parallel class on model drawing for upper or lower primary. Agenda kedua yakni nanti kami akan membagi breakout room para peserta sesuai dengan level kelas yang akan diikuti. The third one is practice. There will be practice after the presentations by the speaker. Jadi nanti akan ada latihan soal. And then the fourth, there will be question and answer session. Akan ada sesi tanya jawab. And the last, we have closing, penutupan. Oke, sebelumnya, sebelum kita lanjutkan ke agenda pertama, kembali saya mengingatkan untuk Bapak Ibu partisipan sekalian untuk dapat melihat kembali namanya, untuk merename namanya menjadi kelas, formatnya kelas dan nama. Karena ada kesalahan teknis sedikit. Terima kasih. Oke, baiklah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke agenda yang pertama, yakni welcoming speech dari Miss Bibi Nariswari. Miss Bibi ini merupakan kepala sekolah dari SIS Palembang. Kepada Miss Bibi, dipersilakan Miss. Oke, thank you Miss Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, selamat siang. Selamat datang di gelaran webinar dalam rangka Family Day tahun ajaran 2020-2021. Di hari-hari biasa kita menggelar acara sehari penuh di sekolah atau terakhir tahun kemarin kita di Jasdam, di mana kita semua bisa berkumpul, berolahraga, dan bergembira. Namun rupanya pandemi ini telah membuat kita harus menjauh, tetapi bukan berarti bahwa kita jauh. Bapak dan Ibu, orang tua murid SIS Palembang, SIS Group of Schools, teman-teman guru, adik-adik mahasiswa S2 dan S1 yang saya hormati. Saya ingin membuka acara ini dengan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru, terutama hari ini dari tim matematika yang sudah bekerja keras mewujudkan training model drawing. Pelatihan ini sudah yang kedua kalinya diadakan di SIS Palembang, namun inilah yang pertama kali dilakukan secara daring. Kita semua tahu bahwa pelajaran matematika, terutama soal cerita, bukanlah hal yang mudah, terutama bagaimana melakukan sistematika penyelesaian pada soal-soal cerita tersebut. Namun, kurikulum dari Singapura ini memperkenalkan metode dengan nama model drawing sebagai salah satu pendekatan yang dapat membantu siswa dan putra-putri kita untuk memahami soal cerita yang kompleks, sehingga membuat pemahaman soal cerita itu menjadi lebih mudah dan juga membuat konsep aljabar menjadi lebih konkret, lebih mudah dipahami. Dan inilah yang kami lakukan di kelas bersama siswa-siswi kami. Kami percaya masih banyak model pembelajaran yang bisa kita eksplor lebih jauh untuk memandu putra-putri kita dalam belajar. Marilah kita membuka diri dan belajar di hari ini, sehingga kita bisa menjadi guidance, membantu putra-putri kita lebih maju lagi.
Tanpa banyak kata, kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat untuk Bapak dan Ibu, rekan-rekan seprofesi, dan adik-adik mahasiswa. Selamat belajar, stay safe, stay healthy, and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Thank you, Miss Dia. Oke, terima kasih Miss Bibi atas sambutannya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Kembali saya mengingatkan untuk merename namanya sesuai dengan kelas, lalu diikuti nama, sehingga dapat membantu host untuk mensubmit ke breakout room-nya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, agenda kedua yakni kita akan masuk ke breakout room masing-masing. Jadi akan ada 2 breakout room, yaitu di lower primary dan upper primary. Di lower primary itu sendiri akan ada kelas terkhusus untuk kelas 1, 2, dan 3 SD, sedangkan di upper primary itu dikhususkan untuk kelas 5, maksud saya kelas 4 dan 5. Jadi dimohon kembali untuk merename namanya di kelas mana yang Bapak Ibu ingin ikuti. Oke, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu untuk segera merename namanya, kelas, dan diikuti oleh nama. Apabila Bapak Ibu tidak merename, maka kami akan masukkan secara acak di kelasnya. Lower primary itu meliputi kelas 1, 2, dan 3. Upper primary itu meliputi kelas 4, 5 dan kelas 4 dan 5.
Selamat siang semua. Miss Rika bisa dengar suara saya, Miss? Bisa. Oke. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua, baik Bapak dan Ibu. Apa kabar? Semoga baik saja dan selalu dalam keadaan sehat ya Bapak dan Ibu. Baik, saya Yulisa Puspita sebagai moderator di sini untuk memandu acara kita pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, acara kita kali ini akan bertemakan tentang sebuah metode yang dipopulerkan oleh guru-guru yang ada di Singapura, yang biasanya digunakan sebagai metode dalam memecahkan soal matematika, terutama soal cerita ya Bapak dan Ibu. Model ini dinamakan model drawing. Jadi dalam kondisi pandemik seperti ini, peran Bapak dan Ibu semua sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran anak-anak. Faktanya sebagian besar orang tua itu kadang masih bingung ya Bapak dan Ibu bagaimana menyelesaikan atau membantu anak-anak mereka di rumah, anak-anaknya di rumah dalam menyelesaikan soal matematika, terutama soal cerita. Oleh karena itu, kegiatan kita kali ini akan membahas mengenai metode tersebut untuk memperkenalkan model tersebut sebagai metode yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah dalam matematika, terutama soal cerita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin Bapak dan Ibu sudah bertanya-tanya tentang apa sih model drawing itu sendiri dan bagaimana pengaplikasiannya di soal matematika. Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir di sini. Baik, langsung saja saya perkenalkan pembicara kita siang hari ini. Beliau adalah seorang ibu muda. Beliau mendapatkan gelar strata satunya di Universitas Sampurna Jakarta dan mendapatkan gelar masternya di Unsri, Universitas Sriwijaya Palembang. Beliau juga seorang deputy head teacher dan guru matematika di Singapore Indonesian School Palembang atau SIS Palembang. Beliau juga memulai karirnya pada tahun 2015 sampai sekarang, jadi sudah sangat profesional ya Mami dan Bapak. Sebelum saya panggilkan pembicara kita kali ini, saya ingin menyampaikan kembali bahwa nanti setelah pembicara memaparkan materinya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Nanti pada saat pertanyaan dibuka, Bapak dan Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita siang hari ini. Dan apabila Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan pada saat narasumber kita menyampaikan materinya, boleh di chat di kolom chat ya Mami, Papi, atau Bapak dan Ibu sekalian. Baik, langsung saja saya panggilkan pemateri kita pada siang hari ini, Ibu Rika MPD. Kami persilakan. Baik Ibu. Terima kasih Miss Yulisa. Kedengaran ya suara saya jelas ya? Oke. Selamat siang Bapak, Ibu yang sudah ikut bergabung di Parents Orientation on Model Drawing. Seperti yang disampaikan oleh Miss Bibi tadi, ini adalah kali kedua kami melakukan model drawing training untuk parents dan juga guru serta mahasiswa di luar SIS Palembang. Oke, let me share my share screen. Oke, model drawing training 18 Februari 2021. PowerPoint saya akan menggunakan bahasa Inggris, tetapi saya akan berusaha menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Miss Yulisa, sebelumnya saya hanya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rika Pratiwi. Anak-anak sering panggil Miss Rika. Saya mendapatkan Bachelor Degree in Sampurna University Jakarta, Maths Education. Selanjutnya saya melanjutkan Magister Degree di Sriwijaya University Palembang, Teknologi Pendidikan. Working experience, saya mengajar di SIS Palembang sejak 2015, Maths Teacher. Saya juga dipercaya menjadi Deputy Head Teacher for Primary SIS Palembang, Head of Maths Department SIS Palembang, dan Instruktur Nasional untuk Guru SD kelas atas Palembang. Sedikit saja. Selanjutnya kita ngomongin kenapa model drawing. Pasti di sini parents sudah pada nanya, kenapa sih model drawing?
Terus adik-adik mahasiswa juga ngomong, kenapa sih model drawing, Miss? Kenapa nggak metode yang lain? Seperti yang diketahui, saya nggak tahu ya, seperti yang kita ketahui seharusnya. Dalam belajar matematika itu ada 3 konsep utama, yaitu ada fase konkret, ada fase fiktorial, dan ada fase abstrak. Fase konkret itu di mana anak-anak diajak untuk memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya. Jadi anak-anak tuh tahu 2 itu ya, 2 things yang benar-benar 2 apel, 2 itu misalnya benar-benar 2 pensil, sesuatu yang konkret yang ada di lingkungannya. Selanjutnya setelah anak itu bisa masuk ke fase konkret, dia bisa mengidentifikasi, oh 2 itu berarti ada 2 hal. Kita masuk ke fase piktorial. Nah, di fase piktorial itulah sebenarnya kita membutuhkan yang namanya model drawing. Jadi, ideal as a linking method for problem solving. Jadi, kalau ada persoalan, terus kita menghubungkannya ke matematika, kita membutuhkan model drawing di fase piktorial. Terus siswa juga akan bisa mengidentifikasi at least one heuristic of problem solving with confidence. Jadi biasanya anak-anak kalau udah kenal model drawing, mereka akan lebih confidence ketika mengatakan kenapa kamu bisa bilang itu 2, karena ada 2 bar misalnya. Seperti itu. Terus apalagi sih? Link to algebra in secondary. Kenapa tidak langsung algebra aja, Miss? Kenapa nggak langsung pakai X, Y, Y? Kenapa nggak langsung pakai Z misalnya ya? Karena tadi kalau dalam belajar matematika kita harus melewati 3 tahap itu. Ketika kita sudah sampai di tahap piktorial dan we are sudah berada di posisi itu dan kita sudah pas posisi itu, baru kita masuk ke fase abstrak. Di mana pada fase abstrak anak-anak bisa langsung mengerjakan soal matematika dengan algebra. Kalau terkhusus di SIS Palembang biasanya kami mengenalkan algebra itu di secondary. Jadi anak-anak SD di SIS Palembang tuh nggak lagi, maksudnya belum kita ajak untuk mikir X, Y, Z. Jadi mereka nggak langsung pusing duluan, apa itu X, Y, Z. Jadi kita biasanya ajak mereka berpikir algebra setelah mereka melewati 2 tahap ini. Terus, simbol use in model drawing. Parents pasti udah hafal nih, kalau buka buku maths pasti pernah lihat yang kayak gini ya. Nah, pernah lihat yang kayak gini. Ini kita sebutnya bar atau units. Oke. Pasti sering nih lihat yang kayak gini di buku matematikanya. Terus kita lihat ada line, dash, simbol-simbol kayak gini, ini simbol yang kita pakai di model drawing. Terus kita pakai biasanya arrow, bracket, biasa lihat di soal problem solving kalau udah ada model, kita pakai arrow, bracket untuk menunjukkan. Terus biasanya ada apa lagi? Question mark. Jadi kita bisa lihat di model drawing itu ada question mark, berarti itu tuh yang ditanya, seperti itu. Oke. Alright. Sorry. Hey, sorry. I cannot control. I will stop share first. Sorry. Alright. Sebentar ya, Miss. Wow. Oke. Dia baru muncul. Maaf lama. Terus stage of model drawing. Gak apa-apa ya, santai, di bawah santai. Stage of model drawing. Jadi dalam pembelajaran model drawing itu ada stage-nya. Yang pertama tadi saya bilang, kita sebelumnya sudah tahu fase konkret, di mana anak-anak mengenal matematika itu dari apa yang ada di sekitarnya. Mereka tahu kalau 3 itu berarti 3 apel misalnya. 2 itu berarti 2 rumah atau 2 things that something. So pictorial representation. This is introduction to the model drawing or bar methods. Jadi sebenarnya model drawing itu berasal dari sini. Ketika pada fase konkret anak-anak mengetahui 3 apel ditambah 1 apel sama dengan berapa apel. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah, kalau kita kenapa dengan model drawing, biasanya kita mulai memasukkan picture inside the bar. Jadi kita mulai, kotak ini, 3 apel dengan kotak, misalnya dengan bar, tadi ditambah 1 kotak lagi. Kita lihat di sini ya, 3 apel dengan 1 bar, tapi lihat perbedaannya, bar 3 apel itu biasa lebih besar dengan bar 1 apel. Sama dengan 4 apel sebenarnya kan, kita represent by bar, dan barnya lebih besar lagi.
Replace picture with dot and draw a row outside the bar. So this is the drawing. Jadi pada fase ini kita udah nggak lagi pakai apple, kita pakai dot. Tapi sama aja. Jadi 3 dot ditambah 1 dot. Jadi ini. Jadi tadi sebelumnya kita misalkan dari something concrete, terus kita mulai sedikit-sedikit ke model. Terus kita kasih tanda tanya. Terus replace the dot with the number. Jadi kita bisa ganti dot dengan number. 3 dan 1. Tadi 3 itu lebih besar daripada 1 value-nya kan. Jadi barnya atau unitnya biasanya make sure apa sih kotak yang kita buat untuk 3, untuk angka yang lebih besar itu lebih besar dibandingkan angka yang lebih kecil. Seperti itu. Terus use number outside the bar. Biasanya kita langsung number outside of the bar. Seru. Nah, itu tanda tanyanya di situ, question mark-nya di situ. And label the bar. Step selanjutnya label the bar. Jadi kita bisa tulis misalnya John punya $10. Berarti John kita gambar bar 10 lalu kita kasih label. Terus Kevin misalnya punya $2 lebih, jadi kita gambar Kevin lebih besar $2. Terus baru kita kasih question mark di pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya tanya berapa punya Kevin, jadi question mark-nya kita taruh di sana. Seperti itu. Terus how model drawing is used. Jadi model drawing itu digunakan di mana? Selama saya mengajar, model drawing bisa digunakan di semua topik. Addition, subtraction, multiplication, terakhir kita belajar tentang average, semua percentage, semua bisa pakai model drawing. Ini salah satu contoh addition and subtraction. Jadi di addition and subtraction kita bisa punya 2 tipe model. Yang pertama finding the whole given part, artinya kita cari totalnya setelah kita dikasih tahu part-partnya. Biasanya modelnya akan seperti ini. Berapa A? Oops, sorry. Oke, biasanya A, B, berapa semuanya? Ini artinya finding the whole given part. Atau finding a part given the whole and a part. Biasanya akan seperti ini. Oke, biasanya nah, kita udah tahu B-nya nih berapa. Terus kita tanya a part of yang small ini berapa. A-nya berapa? Atau kebalikannya, kita tanya yang besar, A-nya kita tanya, yang B-nya kita sudah tahu, dan part of whole-nya kita sudah tahu. Seperti itu. Coba, let's us do a model drawing. Nah, kita masuk ke contoh soal. Bapak Ibu di sini biasanya kan kalau udah ketemu contoh soal pas ngajarin anak-anak ada yang aduh gimana ya gitu. Ini salah satu soal yang kita bisa pakai model drawing. Misalnya di sini Sandy has 15 turtle, her mother give her 5 more turtle. How many turtle does she have all together? Berarti kita bisa mulai membuat model dengan 1 bar Sandy's turtle. Dia punya 15 turtles, jadi kita bisa draw a model, terus kita label, jangan lupa, oh ini 15 turtle, jadi kita bisa jelaskan anak-anak, we read sentence by sentence. First sentence, this is Sandy has 15 turtle. Coba, kita minta anak-anak, coba kamu gambar 1 unit turtles-nya Sandy. Jadi anak-anak bisa langsung menggambar bar, terus dia bisa labelkan berapa turtles dia punya. Terus next sentence, her mother give her 5 more turtles. Terus mamanya ngasih lagi, katanya 5. Coba kamu kalau dikasih lagi biasanya gimana? Bisa kita selalu tanya gitu ya ke anak-anak. Kalau dikasih berarti your model will become bigger apa smaller? Pasti anak langsung bilang nambah dong, berarti kita tambah lagi. 5 more turtle. Terus apa pertanyaannya? How many turtle does she have all together? Oke, berarti di mana question mark-nya? Kita bisa langsung lempar ke anak-anak. Anak-anak biasanya langsung berpikir, oh
It's mean in the middle ya, Mom, biasa kayak gitu ya. Tengah-tengah ya, Miss, atau yes. Jadi kita bisa lihat dari sini. Anak-anak bisa tahu, berarti yang dihitung adalah berapa panjang bar model ini. 15 turtle ditambah 5 turtle. Yes. Ini kalau misalkan kita pakai satu model. Kita juga bisa bikin dalam 2 model. Misalnya, Sandi punya turtle sama, ini maksudnya ya, anak-anak kan biasa akan buat gini. Sandi punya turtle 15 turtle. Oke, mereka udah buat. Terus mamanya kasih 5 lagi. Biasa kita akan arahkan anak-anak seperti itu kan biasanya. Terus anak-anak akan buat lagi di bawahnya. 5 lagi ya, Mam. Yes. Boleh kayak gini? Tentu boleh. Tapi question mark-nya ada di mana? Kita taruh question mark-nya di situ. Berapa jumlah turtle-nya Sandi? Gitu. Jadi tetap konsepnya akan sama. Anak-anak akan menghitung berapa jumlah turtle yang ada di 2 model ini. Oke, 15 tambah 5 sama dengan 20. Seperti itu. Jadi anak-anak kita ajak ke arah situ. Selanjutnya misalnya contoh lainnya. Danis, kita bilang, ada Danis light 10 candles. Then he blow out 3 candles. How many light the candle are left? Again, gimana sih supaya kita men-encourage anak untuk mengerjakan? Pertama, coba kamu labelin, Danis punya berapa candle? Biasanya anak-anak akan membuat modelnya, oke, candlesnya Danis ada 10. Right. Terus, then he blow out. Kalau blow out, biasanya, ini 10 candlesnya harusnya panjang ya. Wait then. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi Danis like 10 candle, then he blow out 3 candles. How many light candle are left? Biasanya kayak gitu. Biasanya kita akan tanya, kalau kayak gini candlesnya akan berkurang apa bertambah? Seperti itu. Maksudnya Danis akan punya candles. Oke. So sorry. Oke. Ya. 10 candles. Sebaik kita pertama anak-anak akan gambar dulu secara garis besar. Terus ada 3 yang mati. Berarti 3 ya. So di mana kita taruh question mark-nya? Kita bisa taruh question mark-nya di situ. Jadi 10 candles minus 3 candles atau kita bisa pakai 2 model. Anak-anak bisa bikin ini 10. Terus selanjutnya dia bisa menggambarkan 3 ya, Mam ya, yang ditiup ya. Kita bisa yang mati. Terus di mana question mark-nya? Question mark-nya will be between this. Di sini kan biasanya. Jadi kita bisa tanya berapa yang di sini. Misalnya seperti itu. Jadi anak-anak akan berpikir, oh sesuatu yang besar, terus kita kurangkan dengan yang kecil sama dengan yang kecil ini. Jadi ini yang we know the parts, we count the parts of, we know the whole and given part. Oke? Oke. Selanjutnya ada lagi contohnya yang seperti ini. There are 26 angelfish and 12 goldfish in the fish tank. Biasanya anak-anak, coba kamu kita arahkan mereka untuk menggambar model. Mereka akan menggambarnya 26 angelfish, and then goldfish. Terus, how many fishes are there in the fish tank in all? Berarti dia tanya whole. Atau model yang biasa digunakan, biasanya kalau saya pribadi sering menemukan anak-anak menggambarnya seperti ini. Mereka gambar dulu 26 angelfish, karena mereka merasa, oh, angelfish and goldfish something different, miss. So, I don't want to add there. So, jadi dia gambar lagi di sini. Goldfish. Nah, mereka akan tanya, berapa fish yang ada di situ? Berapa ikan yang ada di tank itu? Misalnya.
Jadi kan anak-anak akan terpikir, oke, so 26 plus 12. Seperti itu. Oke, kita ada part latihan nanti ya. Terus model drawing bisa dipakai di mana lagi selain addition and subtraction? Ada di comparison, compare something. Jadi kita bisa mengcompare sesuatu dengan model drawing. Using 2 or more bars depending on the number of type of item involved. Oke, contohnya seperti ini. Ali has $10 misalnya. Joe has 2 more than Ali. How much does Joe have? Karena di sini parents ya, berarti kan kita memposisikan kita mengajari anak-anak. Berarti biasanya kita akan coba Ali punya $10. Berarti how you make a model. Misalnya anak-anak akan bikin Ali 10 ya. Oke. Sudah tuh satu model punya Ali. Terus Joe punya 2 more than Ali, punya $2 lebih dari Ali. Berarti Joe itu punya lebih, barnya akan lebih besar apa lebih kecil? Be careful with this. Sometimes anak-anak langsung nulis Joe, dia langsung bikin kecil $2. Sini kita underline. Has 2 more. Oh ya, berarti Joe punya $2 lebih dari Ali. Berarti Joe itu punya lebih besar $2 dari si Ali. So, sudah di sini, biasanya kita, next sentence, dia nanya apa lagi? How much does Joe have? Oke, berarti dia tanya cuma punya Joe. Berarti kuenya apakah sini ya, atau di bawah? Biasanya question mark kan. Oke, karena pertanyaannya hanya Joe. Jadi, gimana caranya untuk mendapatkan Joe? Kita bisa lihat di sini. Oh, ini 10 ditambah 2 berarti untuk Joe. So, they can write 10 plus 2 equals to 12. Seperti itu. Oke. Another example, when they use only one model, using only one bar, anak-anak juga kadang-kadang nulis gini, Ali dia punya $10. Oke, and then Joe punya $2 more than Ali. Berarti Joe punya 2 more than Ali. Berarti punya Joe itu yang mana? Si Ali plus 2. Tapi kadang compare dengan satu model bar itu sedikit membingungkan. Jadi kami menyarankan untuk menggunakan 2 bar jika soal-soal yang berbau comparison. Okay, 10 plus 2. This is not wrong, but the representation is easier to perceive and understanding with the 2 bar instead of 1. Okay, another example. Joe has 2 more than Ali. Ali has $10. How much do they have all together? So, kita bisa lihat. So, Ali has $10 and Joe that has more than Ali. How much they have all together? So we find first for Joe and then we finding the total. Ini biasanya kita sebut two-step word problem. Jadi untuk mengerjakan soal ini mereka harus melewati satu step terlebih dahulu baru ke step selanjutnya. Soal-soal yang seperti ini biasanya sudah anak-anak kenal, sudah primary 2, primary 3 mereka sudah kenal soal-soal two-step word problem seperti ini. Jadi sebenarnya pertanyaannya how much do they have all together? Tapi mereka nggak bisa hitung semuanya kalau mereka belum punya si Joe. Jadi kita tetap arahkan anak-anak untuk hitung Joe punya, baru all together. Oke. Okay, we wait for a while. Alright.
Oke. Selanjutnya, let's do a model drawing. Sebenarnya kita mau practice model drawing sebentar. Oke, ini ya. 10 plus 12 equals to 22. Okay, let us do a model drawing. Okay. Bapak Ibu bisa mencoba, misalkan di dekatnya ada pulpen atau ada kertas, kita coba untuk mengerjakan ini. Mitzi has 20 cupcake. Janice has 5 fewer than Mitzi. How many cupcake does Janice have? Biasanya kita suruh anak-anak coba. Mitzi has 20 cupcake. You try to make a model first for Mitzi. Okay, Mitzi has 20 cupcakes. Yeah, label it. Terus Janice has 5 fewer than Mitzi. So means Janice have small or greater for the model. Encourage them to think about that. And then they say, oh, viewer, so mean is smaller than. Yes, so they can draw Janice has smaller. How many the differences between Mitzi and Janice? Actually, in here, right? They will label it, oh, this is 5 viewer. Okay. And then how many cupcake does Janice have? So they can count, they can put mereka bisa taruh question mark di sini. So 20 cupcake, terus dikurang dengan cupcake tadi, kurang 5, sama dengan 15. Jadi mereka kan, oh berarti Janice punya 15 cupcake. Terus biasanya di contoh yang lain, two-step word problemnya dia nanya kayak tadi, how many cupcakes do they have all together? Sama. So kita bisa bilang Mitzi punya 20 cupcakes, terus Janice have 5 cupcake. Janice have 5 fewer than Mitzi. Terus how many cupcakes do have all together before they can count all together after setelah mereka mendapatkan berapa cupcake si Janice punya. Jadi one step, hitung dulu Janice punya cupcake, 20 minus 5, terus semuanya. Oke, jadi kita bisa 20 plus 15 equals to 35. So they have 35 cupcake all together. Jadi anak-anak bisa tuliskan kayak gitu. Jadi di sini maksudnya modelnya bisa merepresentasikan, oh cupcake-nya Mitzi 20, si Janice punya viewers, jadi modelnya lebih kecil. Jadi anak-anak bisa langsung bayangin, oke, berarti kita cari dulu yang ini untuk bisa dapat all together. Oke. Selanjutnya contoh yang lain. Anne has $12. She has 2 more than March. How much does March have? So kita bisa bilang Anne punya $12. Kemudian March punya she has, berarti Anne punya $2 lebih. Biasanya kita akan tanya lagi ke anak-anak, berarti March itu punyanya lebih kecil apa lebih besar daripada si Anne? Anne punya lebih besar apa lebih kecil daripada si March? Jadi 2 more, dan how much does March have? Bisa hitung punya March, so dia akan mulai, oke, berarti March ini 12 dikurang 2 ya. 12 kurang 2 ya, sama dengan 10. Terus for multiplication and division seperti apa? Karena ini upper primary, saya percepat untuk yang contoh-contoh gampangnya ya. For multiplication, we can comparing to set of object. Jadi misalnya Mary had 24 stamps, Ami had 3 times as many as Mary. How many stamps did Ami have? Nah, di sini yang biasanya sudahlah algebra aja. Mari ini Y, berarti Ami ini 3 times 3Y seperti itu. Tapi kita lupa, anak-anak jadi bingung apa itu Y dan apa itu 3Y. Jadi kalau pakai model kita berusaha untuk oke, sekarang you draw Mary. Mary had 24 steps. Jadi anak-anak bisa gambar, oke, ini punya Mary, jangan lupa di label.
Terus baca di sana, Ami punya 3 kalinya Mari. Berarti kalau Mari punya 1 bar, Ami punya berapa bar? Kita underline 3 times. Oke, berarti 3 bar ya. Seperti itu. Jadi anak-anak akan bilang, oke, 3 bar. So means I draw 3 times. Ya. Oke. Berarti ini punya Ami. Terus pertanyaannya apa? How many stamps did Ami have? Oke, pertanyaannya ada di sini. Berarti kalau Mari punya 24, anak-anak akan berpikir, oh Ami ini berarti isi barnya semua 24, 24, 24. Alright, so it's mean 24 times 3 equals to 72. Another example, sama, Mary had 24 stamps. She had, ini kita ubah ya. Jadi Mary punya 24 stamp. Oke. She had 3 times as many as Ami. Yang tadinya yang punya 3 itu adalah Ami, sekarang itu Mary itu ternyata 3 kalinya si Ami. Berarti kita bisa start from Mary, kita bagi 3 punya Mary sama. 1, 2, 3. Why we divided into 3 units? Because she had 3 times. Dia punya 3 kalinya si Ami. Ami ya punya 1 aja. Once. Kalau misal tiba-tiba anak-anak, Mami atau Miss, saya mau gambar Aminya 2 bar. Oke, but 3 times of 2 bar, itu berarti berapa? Jadi kita bisa lihat kan, berarti 2, 2, 2. Bukan 3 dong, Mari. Mari jadinya punya 6. Karena kan di awal Ami punya 2, dan 3 kalinya si Ami tadi. Jadi kita bisa, oke, berarti berapa sih punya Ami? Alright, 8. Kita bisa lihat 24 divided by 3 equals to 8. Or sometime I always write, saya biasa tulis 3 unit sama dengan 24. 1 unit berarti bagi nih. 24 dibagi 3, share equally. Jadi anak-anak bisa tahu, oh 1 unit isinya 8. Itu. Terus selanjutnya contoh lainnya, Nines divided 16 stamps equally into 4 sets. How many stamps were there in each set? Oke, berarti Nines, oh wait, here is Mr. Lim ya. Harusnya Nines ya. Oke, Nines punya 16 stamps. Terus dia bagi 16 times-nya into 4 set. Oke, how many stamps were there in each set? Kita kasih question mark-nya di situ. Oh, berarti ini punya Nines, sorry. Dia punya 16 stamp, terus dia ngebagi stamp-nya itu ke dalam 4 set. Berapa satu setnya? Jadi kita bisa arahkan anak-anak untuk mengisinya. Oke, berarti satu set isinya adalah 4 stamp. Okay, another example, Nines divided 24 stamp into set of 6 stamp each. Berarti maksudnya gimana yang ini? Oh, Nines punya 24 stamp, terus dia bagi stamp itu 6. Berarti how many set were there? Okay, 24 stamp. One set consists of 6 stamp. Berarti berapa set atau berapa grup? Same, 24 divided by 6. Berarti ada 4 set di dalamnya. Jadi kita bisa bagi ini ke dalam 4. Sehingga ada 6 stamp di every set. Oke, another, let's do a model drawing. Biasanya kalau kita, kita ketemu soal-soal yang seperti Anne has 18 stickers. May has 4 times as many as Anne. How many more stickers does May have than Anne? Berarti kita arahkan anak-anak untuk menggambar dulu untuk Anne. Anne punya berapa stiker? 18 stiker. Kemudian May has 4 times. So if Anne only have 1, May akan punya 4 kalinya.
1, 2, 3, 4. Pertanyaannya apa? How many more sticker does May have than Anne? Nah, using model, kita akan lebih gampang menanya ke anak-anak. Berarti stikernya Anne, berapa banyak May punya lebih dibandingkan Anne? Anak akan melihat, oh satu model ini sama dengan model yang ini. Berarti kita hitung tinggal yang ini. How many more? The differences. Jadi mereka, oh kalau 1 unit equals to 18 sticker, so 3 units equals to 18 times 3 equals to 54. Ini ya, 54. Oke, terus yang B, how many stickers do they have all together? Berarti tadi, kalau Anna punya 18 sticker, so May, dia punya 4 times, kalau the differences-nya tadi sebelumnya adalah 54, berarti kita tinggal tulis 54 plus 18, ya kan? Dan Anna udah dapat, oh ini, we can find a May first, and then all together. Oke, berarti May-nya punya 72, berarti all together means Anne plus May. 18 plus 72 equals to 90. Sampai di sini kira-kira bikin mabuk nggak Ibu Bapak? Oke ya. Alright. Jadi kita bisa kita bisa 72 plus 18 equals to 90. Kita skip for yang latihan. Nah, using models in problem solving. Kalau yang tadi itu kan sebenarnya belum terlalu soal cerita yang banget. Gimana sih Miss contoh soal cerita yang banget? Oke, ini salah satu contohnya. Misalnya, Mr. Johnson bought a computer and a printer. The computer costs 4 times as much as the printer. If the computer costs $2,968, how much did she pay for the computer and the printer? Pertama, berarti ini masuk di yang compare. Masuk di comparison. Jadi kita meng-compare komputer dan printer. Jadi anak-anak bisa tahu komputer, harga komputer itu 2.968. Dan di situ ada info kalau di soalnya ada info bahwa komputer itu harga 4 kalinya printer. Berarti komputer kita gambar 4 kotak, terus printernya 1 kotak. 1 bar atau 1 unit ya. Oke. Terus kita bisa kasih if they ask she pay for the computer and the printer. Berarti kita harus cari dulu harga printer. Baru kemudian kita bisa temukan harga dari komputer dan printer. Kita bisa mulai start dari 4 units, 4 box ini. 4 units equals to 2,968. Terus kita finding 1 unit. 1 unit berarti 2,968 we divided by 4 equals to 742. Terus pertanyaannya apa sih? Oh berarti 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 unit that is 742 times 5 equals to 3,710. Okay. Alright. Okay. Ini ya. Oke, 1 unit, pertama dari 4 units equals to 2,968. 1 unit, that is 2,668 divided by 4, terus 5 unit. Karena pertanyaannya adalah berapa yang dibayarkan untuk komputer dan juga printer. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, she paid $3.710 untuk komputer dan juga printer. Nah, ini yang menurut saya
sebelum saya mengenal model drawing, it's really hard to teach the student with this. 2/5 of a number is 12. What is the number? Biasanya kita akan kayak pakai tulis-tulisan kayak, oh berarti 2/5 dari sebuah number. Oke. Adalah 12. Susah banget untuk ngajarin anak-anak. Hah? Berarti berapa nih angka yang di dalam kotak? Terus kita bilang lagi, oh ini 12, ini times. Berarti harusnya jadinya divide. Jadi 12 dibagi 2/5. Nanti muncul lagi pertanyaan dari anak-anak. Kenapa berubah jadi divide, Miss? Awalnya dia times. Jadi, oh ya, buat anak-anak yang primary 4, itu masih baiknya kita ajarkan dengan model. Jadi kita bisa gambarkan model. Wait. Jadi kita bisa gambarkan model di sini. Kita gambar dulu denominatornya. Berarti kita ada 5 bar. Ya, Miss. Alright. Berarti ada kita bisa gambarkan model. Oke, oke. Ada numbersnya. Oke. Berarti 2 dari ini adalah 12. 5 is denominator, the total, the whole, and then 2 parts, 2 bagiannya adalah 12. Berarti berapakah? What is the number? Jadi kita bisa lihat. Jadi kan kalaupun kita belajar fraction, ketika 2/5 itu artinya apa? Oh, 2 shaded, terus dari 5 bagian. Biasanya kan seperti itu, asal mula kita belajar fraction. Jadi kita bisa dengan gampang bilang ke anak-anak, 12, 2, ini 12, berapa total semuanya? Oh, kita bisa gunakan juga, sama. Kita bisa warnai, terus kita bilang itu 12, berapa total semuanya. Menurut saya, maksudnya lebih gampang kita menggambarkan ke anak-anak. Ketika 2 part adalah 12, berapa semuanya? Dengan model anak-anak akan lihat, oh 2 ini, 2 unit ini adalah 12. Berarti kita bisa bilang 2 units itu tuh 12. 1 unitnya berarti 12 dibagi 2, sama dengan 6. Berarti berapa 5 unitnya? 5 unitnya 6 dikali 5, sama dengan 30. It's more easy to explain to our child. Akan lebih gampang buat kita menjelaskan hal ini ke anak-anak dibandingkan yang tadi. Anak-anak nanya, kenapa dibagi? Kenapa awal mulanya times kok berubah jadi divide? Seperti itu. Another example. Oh, ini langsung ada jawabannya. 2 out of 5 of the number is 12. Nah, oh pertanyaannya berubah. What is 7 out of 10 of the number? Tadi, 2 dari 5, angka tersebut adalah 12. Pertanyaannya berapa kalau 7 dari 10? Sama, tadi kita udah dapat bagian kalau pertama 2 dari 5 ini adalah 12. Berarti kita udah cari, 1 ini isinya adalah, 5 ini isinya adalah 30. Kan? Selanjutnya, kita langsung ke step kedua. Kalau 5 itu adalah 30, lihat denominatornya berubah ya, gitu. Dari 5 ke 10. Berarti we can, ya, oke. Jadi unitnya kita ubah jadi 10. Lihat, tidak merubah model, hanya bagaimana si 5 ini bisa berubah jadi 10. Bagaimana yang tadinya ada 5 bagian menjadi 10 bagian. Biasanya anak-anak dengan gampang, bagaimana yang harusnya adanya bisa kita bagi 5, sekarang ini kita bagi 10. Mereka akan, oh kita bagi lagi nih, supaya total bagiannya jadi 10. Lebih kecil-kecil. Oke, berarti anak-anak udah tahu, oh ini udah 10, the whole is 10. 7 bagiannya, berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7-nya. Berarti ini nih question mark-nya. Berapa kalau 7/10 dari itu?
Berarti 10 unit, karena sudah 10 unit kan, sama dengan 30. 1 unit sama dengan 30 dibagi 10, sama dengan 3. Terus 7 unit, 3 kali 7, 21. Jadi 7/10 of the number is 21. Jadi akan lebih gampang buat kita ketika menjelaskan ke anak-anak. Oh iya, ternyata nggak perlu yang namanya angkanya pindah terus menjadi dibagi atau seperti apa. Karena biasanya anak-anak yang kritis mereka akan tanya ketika kita bilang nih pindah nih, berarti harus dibagi nih. Mereka nanya kok dari times kok berubah jadi bagi ya Miss? Kalau seperti ini akan lebih mereka akan lebih paham. Oh seperti itu. Oke, selanjutnya another example. Jane saving 2 out of 3 of Amis. Together they saving 450 dia bilang. How much is Jane saving? Berarti dia bilang Jane itu save 2 dan Ami itu save 3. Seperti itu. Terus semua yang dia simpan itu adalah 450. Berarti berapa punya Jane? Nah, dengan kayak gini, biasanya anak-anak akan lihat, oh, Jane tadi punya 2, Ami punya 3. Total semua itu ada 450. Mereka akan langsung, oke, so 5 units. Kenapa 5? Karena all together-nya mereka adalah 450 kan? Adalah 450. Terus 1 unit 450 dibagi 5. Terus, oh pertanyaannya adalah Jane. Jane punya 2 unit, berarti 90 times 2 equals to 180. Jadi anak-anak akan lebih, oke, berarti Jane punya 180. Seperti itu. Kalau kita sebelumnya, reflect to what I have learned, biasanya sebelum saya kenal model drawing, saya kalau ketemu soal ini, saya langsung, aduh, 2/3, berarti totalnya, berarti 2 ditambah 3 dulu 5, terus nanti 2/5 kali total, terus 3/5 kali total, biasa kayak gitu. Tapi dengan model drawing kita tinggal try to translate the word problem into model, terus nanti baru itu calculation-nya. Oke, alright, let's do a model drawing. Skip dulu. Oke, ini yang juga biasanya masuk di soal-soal, saya nggak tahu ya, biasanya kalau udah ketemu soal ini, aduh, apa nih maksudnya? Pakai XY deh biasanya kita. The difference between two numbers is 614. If the greater number is 3 times the smaller number, find the sum of the two numbers. Biasanya, kalau yang dulu kita pakai yang berarti ini ada X, ada 3X gitu kan. X, 3X, X plus 3X karena 3 kalinya sama dengan total. Seperti itu kan. Terus berapa ininya? Seperti itu. Berapa the sum of the number. Berarti kita cari dulu berapa sih X tadi untuk mendapatkan total semua, greater and smaller number. Nah, dengan model, jadi kita bisa tulis, oh greater number 3 kali the smaller number. Seperti tadi konsepnya, kalau smaller numbernya 1, greater number itu 3 kalinya. Berarti kalau smaller number kamu punya 1 box, greater numbernya 3 box dong. Terus the difference between two numbers. Kita lihat dari model ini. Nah, anak bisa lihat ini 3, ini 1. Perbedaannya itu ada di 614. Berarti, oh Miss, berarti 2 units ya. 2 units equals to 614. 1 unit 614 divided by 2 equals to 307. Oke, so the total, kita bisa langsung pakai 4 unit equals to 307 times 4 equals to 1,228. Alright, so the sum is 1.228. Oke, nih
contoh yang lainnya juga. There are 324 primary 4 students in a school. There are 50 more girls than boys. How many primary 4 boys are there? So, kita akan mulai. Oke. So, boys, girls. Ada dua hal yang kita compare, laki-laki dan perempuan. Yang ada infonya yang mana nih? Oh, totalnya aja. Berarti kita gambar boys dulu. Terus dibilang di sana kalau girls-nya itu ada 50 more. So means the bar or the unit for girls itu bigger than boys. Selanjutnya, the total dari ini adalah 342. Pertanyaannya apa? How many primary for boys are there? Berarti question mark-nya ada di atas ya, harusnya ada di sini. Berarti kita bisa arahkan. Oke, kalau kayak gini mana sih yang kamu lihat sama? Mereka tidak akan mengatakan kalau ini adalah 3 units karena ini beda ukuran dengan ini. Berarti Miss untuk bisa menghitung 2 unit, we should minus this. Ya, 2 unit 342 dikurang 50 sama dengan 292. Terus 1 unitnya berarti berapa? 292 dibagi 2 sama dengan 140. Okay, so there are 146 primary for boys. Okay, sorry. 292 divided by 2 ya. Nggak perlu harusnya di ini. Okay, another example. Okay, Raffi and Samuel collect 1,775 stamp. Semuanya, dibilang kayak gitu. Samuel punya 85 more stamp. Both beli lagi 85 more stamp. Kemudian setelah Samuel beli lagi, Raffi then had three times as many stamp as Samuel. So how many stamp did Samuel have at the first? Berarti Raffi and Samuel. Pertamanya mereka punya 1.700. Untuk total di sini berarti totalnya masih 1.775. Terus Samuel dibilang, beli lagi nih Samuel, beli lagi 85 more stamp. Sehingga Raffi jadi punya 3 times as many stamp as Samuel. Tapi tetap 85 tadi kenapa kita taruh di situ? Karena itu tambahannya. Karena mereka tanya, how many stamp did Samuel have at the first? So we just count first 1 unit. Kita tambahkan dulu tadi 1.775 ditambah 85 sama dengan 1.860. Kita bagi 4 karena udah ada 4 unit. Terus sama dengan 465. Nah, Samuel sebelumnya nih ya, Samuel berarti punya berapa? Sebelum bawa lagi 85, Samuel punya berapa ya? 465 dikurang 85, jadi 380. So at first, Samuel had 380 stamps. Okay, another example. Sebelum kita masuk di practice nih kayaknya. Jane saving 3 out of 5 of Ami. Again, berarti kalau dari sini Jane punya 3, Ami punya 5. Kita gambar Ami 5, Jane 3. Together, they saving 320. Total semuanya ini itu 320. Terus pertanyaan, how much is Jane saving? Berapa sih punya Jane? Question mark-nya biasanya ada di sini. Terus, how to do this? First, kita lihat, the totalnya tadi ada di sini. Berarti ada berapa unit ini? 8 unit, kan? Kita bisa bilang, 8 units equals to 320.
1 unit 320 divided by X equals to 40. Terus pertanyaannya siapa sih? Jane. Jane punya berapa unit? 3 unit. So 40 times 3 equals to 120. So Jane saving $120. Okay. Another example. Nah, ini contoh-contoh soal yang ada di percentage biasanya. The selling price of a calculator is $10 less than its usual price. If the selling price is $36, find the usual price of the calculator. Biasanya udah mulai agak pusing-pusing gitu kalau ngerjain soal yang kayak gini. Ini maksudnya apa ya? Gitu ya. Jadi kita bisa start di sini. 100% kita bisa gambarkan dengan 10 bar. Dia ada 10% di situ. Terus the selling price of the calculator is 10% less than. Berarti cuman yang ini nih karena udah dikurang 10%. If the selling price is 36, find the usual price of the calculator. Berarti anak-anak, kenapa biasanya 10? Karena untuk percentage, biasanya kita menggunakan 100%. 100% represent 10% represent with the 1 unit. Jadi kita bisa lihat di sini ada 9 units. Jadi kita bisa tulis 9 units. Ini labelnya ya. Equals to 36. 1 unit, 36 divided by 9 equals to 4. Terus, how about 10 unit? 10 unit is 4 times 10 equals to $40. Okay, so the usual price of this adalah $20. $40, sorry. The usual price is $40. Okay. The last example before we do a practice, Jordan had some of money. He spent 1 out of 4 it for rental, 4 out of 6 of the remainder for food. Oh, or we just have a practice for this. Does anyone to try? Ada yang mau coba nggak kalau soalnya seperti ini? Kira-kira biasanya bagaimana sih menjelaskannya atau mengerjakannya? Jadi kalau dengan model, kita lihat di situ. Jordan punya uang. We don't know exactly the money. Terus dia menggunakan uangnya 1/4 untuk rental, untuk sewa. Terus 4/6 dari remainder, dari sisanya. Berarti kita gambar dulu Jordan's money. Oke, kita bagi dulu ke dalam. Oke, 4. This is for rental. Berarti 4 ini untuk rental, 1/4 untuk rental. Selanjutnya sisanya, itu sisanya order remainder. Sisanya ini kan harusnya ada 3. Bagaimana kita bisa buat ini jadi 4 out of 6? Jadi kita divide again every part. Jadi dari 3 menjadi 6 bagian. 4 bagian kita pakai untuk makanan. And then dia bilang lagi, if he had 500 saving, how much did he spend for food? Berarti sisanya disimpan katanya. Berapa yang terus pertanyaan kedua, how much did he have at the first? Itu yang saving ya. Berarti kita bisa mulai dari situ. 500 for saving. Lihat di sini. Kalau di sini kan kita bisa lihat ada berapa unit for saving? 2 unit. Berarti kita bisa tulis 2 units. Okay. 2 units equals to 500. How about 1 unit? Biasanya selalu 500 divided by 2 equals to 250. Terus berapa kalau 4 unit? 250 dikali 4 sama dengan 1000. Berarti 1000 nih untuk food. Okay. Now, next question. He spent 1000 on food. Terus pertanyaan lagi. Oke, kita balikin lagi ke sini. Berarti 500 ditambah buat makan tadi 1000. Berarti 1 unit equals to 500.
For the 7, yeah, 4 units, 500 with times with 4 equals to 2,000. So he had 2,000 at the first. Okay, I think for practice, okay. Alright. Dari tadi kita cuma mendengarkan. Bagaimana kalau kita coba untuk mengerjakan, we still have a time. Yang punya pulpen atau kertas bisa mulai mengerjakan. Kita mulai dari soal yang mudah aja dulu. Baru nanti kita ke soal yang agak susah-susah. Ini beneran ya, nggak ada jawabannya. Kita juga let's have a practice. Oke. Jadi untuk boleh mencoba di kertasnya, terus bisa di-sharekan ke kita jawabannya. Bagaimana sih cara share-nya? Bisa foto jawabannya, terus dikirimkan ke Miss Nila ya. Nanti Miss Nila mau bantu share screen-nya. Di situ ada nomornya Miss Nila. Jadi untuk yang mau coba, terus nanti bisa kira-kira gimana sih cara ngajarinnya ke anak-anak. Ini kita masih ambil contoh yang paling, maksudnya agak mudah lah. Berapa menit ya? 2 menit coba. Kayaknya 2 menit cukup untuk mengerjakan, terus 2 menit juga untuk foto, terus kirim ke WhatsApp-nya Miss Nila. Oke. Krishna made 4,720 eggs buns in a day. Halim made 1,584 more buns than Krishna. How many buns did Halim make? Berapa yang Halim buat? Ini sebenarnya tadi sudah ada contohnya. Berarti pertama kita bisa gambarkan Krishna. Miss Nila kasih tahu ya kalau udah ada yang kirim WhatsApp-nya. Right, Miss. Kita bisa mulai dari gambar dulu Krishna. Terus Halim, yang mana yang lebih besar? Halim atau Krishna? Gambarnya kira-kira. Gambar yang besar yang mana ya coba? Oke. Ada nggak yang belum ada ya Miss Nila? Belum, Miss. Atau ada dari guru yang mau coba? Oke, kita bisa mulai dari kita buat for Krishna. Sini saya kasih nama Krishna. Krishna bikin modelnya. Krishna made 4,720 eggs bun in a day. Berarti ini 4.728. Terus Halim, si Halim bikin lebih banyak, more. Sorry ya. Banyaknya berapa? 1.000. Isian di sini. 1.584. How many buns did Halim make? Berarti pertanyaannya ada di sini. Question mark-nya ada di sini. Berapa punya Halim? Jadi kita bisa start dari situ. You already get to respond, Miss Rika. Oh, oke. Boleh share screen, Miss. Siapa ya, Miss Nila? Wait for a moment. Oke, nggak apa-apa. Di-share aja kita bahas. Okay. I will share. For a moment. Oke, gambarnya ya. Oh. Oke. Oh, zoom. What is it? Alright. Wipes. Oh, I cannot. Iya. Yep. Oke, Krishna punya. Oke. Yep. Jadi kita bisa arahkan anak-anaknya seperti ini. Jadi kamu gambar dulu punya Krishna, berapa Krishna? Berarti anak-anak kan, oke, you make a model for Krishna. Mereka akan gambar box to Krishna. Terus Halim. Biasanya di sini ada yang biasanya anak-anak melakukan kesalahan.
mereka akan nulis Halim sebagai 1584. Padahal Halim tadi punya lebihnya dari Krishna 1584. Jadi kita lihat di situ, hati-hati. Kalau anak-anak sudah bisa menggambarkan sampai sini, sudah kita tinggal direct aja. Berarti Halim berapa? Jadi Halim 4728 ditambah 1584 sama dengan 6312. Betul sekali. That is from Ibu Zaidatun Nikmah, Mas Rifka. Oke. I found the name already. Alright. Oke. Coba ya. Selanjutnya kita coba yang lain. Saya share screen lagi ya. Saya pilih dulu soalnya. Kita pilih yang compare. Bentar. Oke. Another example bisa dikerjain. Oke. Ini sebenarnya alright, ini aja. Bisa kirimkan juga ya jawabannya, tetap ke Miss Nila supaya bisa dilihat. Nah, jadi the cost of one packet of nut was $5. Kalau Alicia bought a packet of nut and had $25 left, how much money did she have at the first? Ini two-step word problem yang kita bilang, two-step word problem. Jadi anak-anak tuh mengerjakannya nggak sekali jalan. Mereka butuh satu step, terus step selanjutnya. Boleh dicoret-coret aja, nggak perlu bagus-bagus ya. Yang penting kebaca. Berarti kita bisa mulai dari bikin satu gambar, satu bar, satu unit, one packet nuts, isinya $5. Terus kalau Alicia bought 8 packet, so we divided that, we add until 8 packet. Terus dia punya 25 uangnya, sisa 25 dia bilang. How much money did she have at the first? So ini kita bisa mulai oke. Sudah ada yang respon Miss Nila atau belum? Oh, belum Miss, mungkin masih coba dulu sekarang. Okay. Jadi untuk yang ini misalnya, jadi kita bisa draw kayak gini. Baik. Kita bisa gambarkan satu ini harganya $5 nih. Kita bisa kasih warna. Oh, ini $5. Oh, baik. Terus dia beli berapa lagi? Dia beli 8. Jadi kita bisa draw 8. Oke. Di sini ada sisa uangnya. Sisa uangnya berapa? Sisa uangnya ada $25. Berarti berapa uang semuanya? Kita bisa tambahkan ini box, tapi ini agak berbeda ukurannya. Dan ini uang yang tersisa. Nah, di dalam sini ada $25. Kita bisa pakai color ke anak-anaknya. Oke. Biasanya question mark-nya ada di sini. Berapa uang dia? Semuanya. Nah. Oke. Jadi, ada yang mau share? Masih belum nih, tunggu. Ini maksudnya di sini kita bisa arahkan anak-anak.
Oke, ini dengan harga yang sama ya. Bisa kita kasih color yang sama. Jadi mereka tahu, oh ini sama ya boxnya. Yes. 1 unit equals to $5. Dia beli 8, terus uangnya tuh masih ada sisa 25 lagi. Berapa jadi uangnya at the first? Di sini question mark, bisa kita taruh. Oke. Balik ke aku. Balik. Oke. Jadi kalau kayak gini, biasa kita akan arahkan anak-anak, kalau memang mereka masih, karena kita akan menghadapi anak yang heterogen, untuk anak-anak yang mereka udah tahu konsep perkalian, mereka akan tahu 1 unit sama dengan $5. Berarti dia punya 8 unit, 8 kali 5 Miss ya, berarti 40. Terus ditambahkan 25. Yes, itu untuk anak yang dia udah paham dengan konsep multiplication. Tapi ada juga yang anak-anak maksudnya mereka belum sampai di tahap itu. Jadi kita bisa arahkan, kalau 1 itu adalah 5, berarti kan ini 5 semua ya. Nah, kamu bisa hitung berapa total semuanya. They can add all. Dia bisa, oh 5 tambah 5 tambah 5 sampai ke 25. They will get the answer. Mereka akan dapat jawabannya. Oh, berarti uangnya tadi adalah berapa? Seperti itu. Belum ada ya Miss Mila tadi? Ada nih satu teachers kita yang coba jawab. Belum digambar tapi sebentar. Oh, nggak apa-apa. She should try to draw that. Oke, kita coba contoh yang lain. Oke. Jadi ya gini tadi langsung aja ya dijawab, berarti 8 kali 5, 40 ditambah 25. Jadi jawabannya adalah 105. Atau mereka juga bisa tambahkan semua. 5 tambah 5, 5, 5. Kita hargai proses anak itu berpikir. Gak apa-apa mereka jumlahkan. Nanti sampai mereka ketemu ternyata menambahkan 5 sebanyak 8 kali itu sama dengan konsep perkalian 5 times h. Seperti itu. Oke. Soal selanjutnya. Praktis yang selanjutnya. Oh ini, nomor 8. Apakah kelihatan soalnya? Nah, kalau udah total number, total. Biasanya anak kelas 6, soal ini sering sekali muncul di soal-soal ujian sekolah. Walaupun dengan versi bahasa Indonesia. Kita sering dengar, the total age of Melvin and Jack is 72 years. Melvin tries as old as Jack. How old is Jack? Berapa sih umurnya si Jack? Sudah mulai, aduh, berapa ya umurnya si Jack? Ada yang mau coba yang ini? Oke, ini kita bisa, ada yang chat, mana tahu ada yang. Jadi gimana? Oke, kita coba. Oke. Jadi kita bisa, saya bantu ya, kita bantu. Berarti Melvin punya 3 kalinya si Jack. Jadi kita cukup tulis, oh Melvin punya box, sorry, biar kelihatan lebih jelas. Melvin punya box 3 kalinya si Jack. Berarti kalau Melvin punya 1 kotak, ini punya Melvin. Melvin punya 3 kali. Insert, and then selanjutnya si Jack
Jack itu punya 1 aja. Karena tadi Malvin punya, oke. Terus total dari mereka punya usia itu sama dengan 72. Kita bisa pakai shape yang ini, oke. Totalnya adalah 72. Total dari umur mereka ini adalah 72. Biasanya kalau anak-anak sudah bisa menggambarkan seperti ini, mereka akan langsung paham mau lari kemana arah penyelesaiannya. Oke. Oke, ada yang mau coba? Ada yang mau berusaha mencoba? Bisa kirimkan ke Miss Nila, atau bisa langsung ngomong, Miss Nila aku mau nyoba, Miss Rika aku mau nyoba. Saya yang ketikan, kalian tinggal bacakan misalnya. I want to try, Miss Rika. Bismillah ya, jangan dong. Gitu. Boleh. Bismillah mau coba. Oh ini. Yeah, we already found one response, Miss Rika. Oke. Can I share screen? Ya, sure. Stop. Okay. Using Word. That's okay. Okay, Zach, Malvin, alright. Total Zach, Malvin 72. Okay, 72 divided by 4. Yes. Okay. Kan lebih gampang buat kita kan ketika kita sebagai guru atau sebagai orang tua untuk menyampaikan ke anak-anak. Biasanya kalau mereka sudah Zach 1, Malvin 3 kalinya si Zach. Ada aja kadang-kadang anak-anak tuh iseng. Aku mau gambar Zach 2 kotak. Yes, you may. Tapi nanti Malvinnya jangan 3 kotak. 3 times of 2. 3 kali 2, berarti 6 kotak. Berarti kamu bisa dapatkan 8. Nanti dia punya 72 dibagi 8, terus nanti pertanyaannya balik lagi ke berapa umurnya Malvin, balik lagi hasilnya dikalikan dengan 6. Kita akan dapat hasil yang sama. Seperti itu. Jadi kita bisa maksudnya mendirect anak-anak untuk mencoba membuatkan dulu modelnya. Dengan model ini kita akan lebih akan lebih gampang buat kita mendirectnya menuju ke materinya. Jadi tadi salah satu fungsi dari model drawing, link dari soal cerita kita ke model, terus baru ke penyelesaian matematika. Oke, coba lagi. Masih berapa menit lagi ya? Masih boleh belum Miss Yulisa untuk mengerjakan atau masuk ke tanya jawab ya? Boleh 1 soal lagi, Miss. Oke, 1 soal lagi ya. Coba. Oke, 1 soal lagi. Oke, ini masih gampang ya. 1 soal lagi yang easy aja. Kayaknya yang ini lebih. Coba let's me share screen. Oke, nomor 4. Lilian plant 274 rubber trees in her rubber estate. You saw plant 482 rubber trees in his rubber. How many more? How many more rubber trees did Yusuf plant dan Lilian? Ini kalau anak kelas 4 biasanya mereka langsung minus. Tapi tetap untuk anak-anak kelas 2, kelas 3 atau kelas 4 awal mereka akan lebih baik kita arahkan untuk coba
You try to make a model first. Saya mau coba. Ini balik lagi ke yang gampangan dikit ya, dibandingkan yang tadi. Jadi, adakah Miss Nila? Belum, Miss. Mungkin masih Sabar ya. sekarang, iya. Dulu ya, kita bisa mulai dari Lilian. Karena ini bukan compare 3 times or something, jadi kita bisa mulai. Lilian punya berapa? 274. Terus ada lagi Yusuf. Nah, kita lihat di sana. Yusuf itu punya 482. Berarti kita tanya ke mereka. Biasanya anak-anak sudah tahu number berapa. 482 itu lebih besar apa lebih kecil ya dibandingkan 274? Terus, ketika anak-anak sudah mampu jawab, lebih besar lah, Mam. Oke, so you make a model bigger than. Ini model kamu yang pertama, si Yusuf. Ini, oops, sorry. Lebih besar. We have two responses, Miss Rika. Oke, Just share. I need to download the pictures first, because when I try to open up in browser, it will be like twist. Oh, oke. Iya. So, wait for a while, okay? Oh, we have 3 right now. Oke. 3 times. Should I show 3 of them in here? Just one lah, Misalnya. Or if they have different answer. Kalau mereka punya jawabannya beda, ya nggak apa-apa kita share. Oh, okay. 3 of them have the same answer, I think. For a moment, is there any other else? All right. Okay. For a moment, still loading. Okay, I will share first time. Okay, this one is Rika. Oke, so Lilian. Right. So, jadi 482 dikurang 274. Yes. Ada ya, dari 3 itu ada yang punya jawaban yang berbeda nggak, Bismillah? Sama, Miss Rika. Semuanya Oh, sama ya semua. Oke. Jadi betul. Alright, we can make it like this. Ini contoh modelnya. Ini sama ya Lilian dan Yusufnya tadi. Terus we find the differences between Lilian and ini. Oke. Saya rasa cukup dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kembali ke moderator. Terima kasih Miss Julisa. Sama-sama Miss Rika. Waduh, pemaparan yang sangat luar biasa dari narasumber kita siang hari ini ya Mami. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu sekalian diharapkan diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya? Boleh membuka kameranya dan boleh menyampaikan pertanyaannya secara langsung ke pembicara kita pada siang hari ini. Saya ingatkan kembali, Bapak dan Ibu sekalian, nanti di akhir sesi saya akan mengirimkan link feedback ke chat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian diharapkan untuk mengisi link tersebut sebagai feedback yang dari acara kita pada siang hari ini. Baik, sudah ada pertanyaan?
Bapak dan Ibu mohon menghidupkan kameranya. Oke, kita tunggu sebentar ya, Miss. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, atau mungkin masih membingungkan, bisa ditanyakan langsung ke narasumber kita supaya lebih jelas. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, Bingung ya, mau nanya apa, mau nggak nyiapin soal. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Boleh disampaikan segera. May I ask, Miss? Oh ya, boleh. Baiklah, pertanyaan dari Miss Rika. Bismillah. Bismillah. Iya, nanti tadi kan Miss Rika jelasin kalau misal di primary kita nggak mungkin ya jelasin pakai X and Y or any variables yet. Apakah nanti units yang mereka pelajari di primary itu nanti bisa diganti dengan variabel nantinya mungkin ketika mereka sudah belajar di jenjang yang lebih tinggi mungkin Miss Rika? Oke, thank you for your question sebenarnya. Sebenarnya semua variabel atau model tadi bisa dirubah, semua bar or unit tadi kita bisa ubah ke variabel. Biasanya kalau kita sendiri di SIS Palembang, anak-anak akan mengenal pelajaran algebra itu di kelas 6 dan itu tuh basic banget, basic algebra. Di sana mereka baru diajarkan mengenai X itu adalah apa, Y itu adalah apa, Z itu adalah apa. Jadi semua yang sudah kita pelajari, semua yang sudah kita ajarkan di model drawing, semua konsep model drawing yang sudah anak-anak terima ketika mereka ke secondary, it will be easy for them to translate into algebra. Semuanya bisa ditranslate. Jadi nanti kayak yang tadi kita bilang, gambarkan dulu si ini satu bar. Jadi nanti kita akan bilang, oke, kita left ini sebagai X. Jadi anak-anak yang tadinya, jadi tadi seperti saya bilang, mereka sudah melewati fase pictorial. Jadi anak-anak sudah tahu kalau, oh ya begini ya. Jadi mereka ketika mentranslate itu ke X, Y, nggak langsung yang X, Y. Nanti mereka bertanya, apa tuh X, Y? Itu sih sebenarnya tahapannya. Kita tidak mengatakan bahwa algebra itu tidak direkomendasikan, no. Tapi untuk primary, kenapa kita tidak mengajarkan konsep algebra? Karena tadi anak-anak belum pada fase itu. Untuk soal yang lebih sulit, maksudnya setiap level anak-anak akan mengerjakan soal yang lebih sulit. Untuk soal yang lebih sulit, alangkah baiknya anak-anak mengerjakan dengan algebra. Tapi mereka sudah sampai di tahap itu. Oke, terima kasih Miss Rika. Oke, terima kasih. Miss Rika, we have one question here from Abu Jihan. Oke, pertanyaannya di sini, apakah model drawing ini bisa dipakai sampai level SMA? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, soal model drawing bisa kita pakai sampai di level SMA. Bahkan kalau misalkan kita ingin mengerjakan soal-soal olimpiade yang levelnya sudah lebih sulit, nggak masalah pakai model drawing.
Jadi seperti itu. Cuman memang kebiasaan kalau anak-anak sudah melewati fase pictorial, fase model drawingnya dia sudah oke, udah mantap banget. Pas kita meralihkan mereka ke algebra, mereka akan, oh, I just use algebra. Karena akan lebih gampang with X, Y. Nggak perlu kayak coret lagi gambar, kayak gitu. Bisa untuk SMA maupun untuk soal-soal olimpiade kita bisa pakai model drawing. Oke, baiklah, Miss. Ada lagi? Oke, kita ada pertanyaan dari Ibu Aska. Di sini pertanyaannya, kalau waktu ujian, apa dengan model drawing ini akan memakan waktu yang lama? Karena kan harus menggambar, Miss. Ya, betul sekali. Jadi memang sebenarnya model drawing ini akan memakan waktu yang lama. Kalau untuk exam, makanya biasanya kita let the student to make a model in their scrap paper. Nanti mereka nggak perlu gambarkan itu modelnya, cukup mereka tuliskan step-stepnya. Jadi misalkan kayak tadi 3 unit sama dengan berapa. Means ketika anak-anak sudah bisa menuliskan 3 unit sama dengan 12, di otaknya itu atau di papernya yang lain itu sudah tergambar sebenarnya. Seperti itu. Kita tidak akan untuk maksud saya untuk online kita tidak akan mengecek modelnya, tapi ketika kita kembali ke normal biasanya model drawing ini akan sangat ditekankan untuk anak-anak kelas 3 dan 4. Kalau anak-anak kelas 5 karena tadi mereka sudah melewati fase pictorial, biasanya kita akan let them do it without model. Mereka bisa, nggak perlulah gambar model. Kamu bisa coret-coret aja modelnya di scrap paper. Tapi untuk kelas 3 dan 4, kita untuk di SIS Palembang sendiri ada penilaian khusus modelnya. Biasanya mereka akan dapat poin untuk model. Jadi prosesnya aja ya Miss Aska, nggak perlu gambarnya. Jadi tadi agak lama. Miss, satu lagi pertanyaan, Miss. Jadi, menurut Miss, efektifnya model drawing ini di fase mana? Dari kelas 1 sampai kelas 3 sudah pasti kan, Miss? Untuk upper itu, kira-kira yang masih sangat-sangat diperlukan itu sampai kelas berapa, Miss? Untuk model drawing sendiri, sebenarnya untuk preschool sampai P1, saya belum begitu mengarahkan ke model drawing, karena kita lebih ke concrete math, maksudnya anak-anak P1 lebih ke matematika yang nyata, yang ada di sekitar mereka. P2 baru mereka akan mengenal yang namanya model drawing. P1 oke lah, stage model drawingnya baru sampai ke proses gambar, bagaimana gambar itu dikotakkan. Tadi kan ada beberapa stage model drawing. Untuk P5, jadi sebenarnya untuk primary semua bisa pakai model drawing based on the question. Jadi berdasarkan soalnya aja. Jadi ada beberapa soal yang memang kalau tidak dimodelkan itu akan buat lebih sulit. Jadi anak kelas 6 pun tetap saya anjurkan untuk membuat model. Tapi untuk beberapa soal yang katakanlah sudah sangat complicated, anak-anak akan lebih baik langsung menuliskan prosesnya saja. Misal mereka sudah nyampe ke situ. Tadi kita tidak ngomongin kelas mana untuk model drawing, tapi tahapan pemikiran anak-anak tersebut. Kalau memang anak-anak di usia kelas 5, mereka sudah melewati fase pictorial dan mereka sudah bisa menggambarkan matematika itu sebagai sesuatu yang abstrak, kita bisa langsung let them go. Tapi kalau misalkan kelas 6, ada loh beberapa kasus anak kelas 6 yang mereka fase pictorialnya belum sampai, maksudnya mereka bahkan untuk membayangkan 3 bar atau 2 unit itu seperti apa, ya kita tetap harus tekankan model tadi. Bisa juga untuk secondary one, yang memang anak-anak yang belum melewati fase pictorial, maksudnya memang mereka belum sampai fase itu di maths-nya, kita tetap harus tekankan model drawing. Nggak apa-apa, kerjakan dulu secara model. Itu. Jadi tidak tergantung ke kelas ya, Miss, ya, tapi tergantung pemahaman mereka secara vektorial sampai di mana. Ya. Oke, Miss, kita ada pertanyaan lagi dari Miss Uci di sini. Miss Rika, apakah anak-anak juga kesulitan dengan beberapa terminologi seperti viewer, trees, dan sebagainya untuk penyelesaian masalah matematika? Apakah harus ditambah, kurang kali? Oh, mungkin terkait bahasa ya, Miss, maksudnya di sini. Ya. Yup. Pasti. Anak-anak sebenarnya, makanya kalau saya sering sampaikan ke anak-anak, when your English is good, trust me, word problem is easy for you.
When your English is good, means you can understand what the question wants. Kamu bisa tahu apa yang pertanyaan mau, yakinlah matematikamu akan mengikuti. Makanya kan kita selalu lihat kalau English-nya jelek, math-nya tuh jarang banget yang cukup bagus. Biasanya kayak gitu. Permasalahan di anak-anak tadi. Tapi biasanya di sini kita viewer mereka sudah terbiasa. Tapi tries biasanya mereka apa tuh tries gitu. Terus kalau once mereka mulai apa tuh seperti itu. Terus kapan itu harus dikurang, kapan itu harus dibagi. Seperti yang tadi saya bilang ketika ada kalimat misalnya Yulisa has two more, padahal kan harusnya Yulisa punya 2 lebih banyak misalnya. Mereka kan cuma ngegambar Yulisa 2. Jadi kita harus underline itu more loh. Ya. Dengan beberapa terminologi ya. Yes. Tapi nggak apa-apa anak-anak SIS Palembang terutama mereka sudah familiar harusnya ya. Oke. Baik Miss, saya rasa cukup sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh ditanyakan, kita masih ada beberapa menit lagi sebelum menutup acara kita. Oke, saya rasa cukup. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya infokan bahwa di sini saya telah mengirimkan link untuk feedback. Jadi Bapak dan Ibu sekalian diharapkan untuk mengisi feedback tersebut dengan menekan link yang sudah ada di chat. Di sana nanti Bapak dan Ibu sekalian akan terhubung langsung ke form feedbacknya dan bisa langsung diisi segera. Oke, bismillah. Oke, terima kasih. Linknya bisa dilihat di chat ya, Bapak dan Ibu sekalian. Di sini bismillah sudah mengirimkan link untuk feedback formnya. Jadi bisa langsung diklik saja, nanti akan terhubung langsung dengan form tersebut. Setelah terhubung, Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung mengisi form tersebut dengan feedback untuk acara kita pada siang hari ini. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemaparan Miss Rika yang luar biasa, di sini kita bisa melihat ya Bapak Ibu, jadi model ini bisa digunakan di semua level, tergantung dengan pemahaman matematika anaknya sampai di mana. Jadi tidak berdasarkan level apa metode ini bisa digunakan, tapi bisa digunakan di semua level. Dan metode ini menurut saya, seperti yang kita lihat tadi, metode tersebut sangat efektif untuk mempermudah Bapak dan Ibu sekalian mengerjakan soal matematika, terutama dalam soal cerita. Jadi kesimpulannya metode ini sangat efektif untuk dipakai pada soal matematika, terutama soal cerita. Oke, baiklah, saya rasa cukup pemaparannya dan saya akhiri acara kita pada hari ini dengan mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih dan sampai jumpa. Sehat selalu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Boleh langsung live ya Miss Iya. Yulisa, parents bisa langsung live Iya. room ya. Oke, Bapak dan Ibu bisa langsung leave meeting saja, jadi tidak usah lagi kembali ke main session, bisa langsung meninggalkan meeting ini. Jadi langsung leave meeting.